Ya, mohon izin Bapak dan Prof. Suhubdi, saya akan menjadi moderator pada topik yang kedua pada sesi ketiga sore ini. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada moderator yang pertama, Nina Nisrina. Jadi untuk pada topik yang kedua ini kita akan melanjutkan topik-topik kita sebelumnya. Jadi sebelumnya itu Bapak Ibu sudah ada materi yang disampaikan dari tim IPC terkait penulisan judul, kemudian abstrak. Dan sekarang pada sesi ini akan dibahas juga tentang penulisan pendahuluan artikel ilmiah. Jadi untuk topik yang kedua pada sesi ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Gunawan. Kepada Bapak, langsung saya persilahkan saja, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Yang terhormat Prof. Suhubdi, teman-teman tim IPC yang hadir dengan pasukan lengkap sepertinya di ruang kontrol. Kemudian Bapak Ibu guru yang berbahagia, yang bergabung dari seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Tadi ada beberapa dari Bapak Ibu guru menyampaikan kegalauannya, kebingungannya, dan saya senang kalau Bapak Ibu bingung itu tandanya masih hidup dan masih bisa berpikir. Jadi kalau misalnya sudah tidak bisa bingung, tidak ada bingung-bingungnya, ini tanda tanya ini. Jadi siap-siap kita bikin undangan untuk 3 harian, 7 harian, 30 harian, ini sudah tanda-tanda itu. Jadi kalau misalnya kebingungan itu masih ada, artinya proses di otak kita masih ada dan itu bukti kita masih hidup. Kami senang ada banyak pertanyaan. Tadi memang beberapa guru ada yang izin ke kami secara resmi, mungkin ada beberapa kegiatan, dan kegiatan ini Prof memang kami record lengkap, dan setelah ini biasanya kami share di channelnya IPC bersama tugas yang diikuti akan dikumpulkan oleh guru-guru, sehingga nanti kami bisa tetap pantau progres pemahamannya, pertanyaannya mungkin ada nanti beliau-beliau akan pasang biasanya di kolom komentar. Izinkan saya share screen. Slide-nya tidak terlalu banyak karena tadi sudah banyak juga dibagi. Saya menulis tema introduction yang efektif dan efisien dalam sebuah manuskrip. Jadi kita mungkin beberapa sesi tidak kita beri batasan, sama halnya ketika kita belajar perkalian, ada perkalian titik, ada perkalian silang. Sebelum kita belajar perkalian titik dan perkalian silang, kita tidak masalahkan mahasiswa atau siswa kita menulis titik apa silang. Jadi setelah kita belajar, nanti istilah-istilah itu termasuk penggunaan tandanya, itu kita akan kontrol dengan baik. Kenapa saya pilih kata manuskrip? Ternyata ini ada konteks dan definisi yang beda-beda, Bapak Ibu. Ini supaya kita ketahui semua saja. Yang pertama, kalau naskah kita itu belum terbit, baik di jurnal maupun di proceeding, namanya manuskrip. Kalau dia belum terbit, ini kita masih di komputer kita, belum kita kirim, masih diketik, masih dibuat, itu namanya manuskrip. Manuskrip kalau secara harfiah dari katanya saja, itu tulisan tangan artinya. Jadi itu tulisan asli. Jadi kalau orang-orang dulu sebelum kita mengenal laptop, belum ada perangkat-perangkat, ya manuskrip itu tulisan asli, tulisan tangan. Ketika paper, manuskrip yang kita kirim itu sudah diterima oleh redaksi, dinyatakan diterima untuk diterbitkan, apalagi kalau sudah terbit, baru kita sebut dia sebagai artikel, atau kita sebut dia sebagai paper.
Jadi manuskrip itu belum terbit, artikel atau paper itu sudah accepted atau sudah publish. Nah, definisinya begitu. Nah, adapun jurnal yang sering kita pakai istilahnya, jurnal itu wadahnya. Jadi wadah untuk mempublikasikan artikel itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sampaikan, saya punya jurnal, saya masih bingung dengan judulnya, itu konteksnya tidak tepat. Karena jurnal itu wadah publikasi. Ini supaya kita bisa bedakan masing-masing istilah-istilah tadi. Karena serinya ini berlanjut, Bapak Ibu, jadi mohon bisa diikuti dengan terstruktur belajarnya. Kalaupun misalnya tidak sempat hadir secara online via Zoom, bisa bergabung di live yang di YouTube maupun menyimak video-video di YouTube yang sudah terposting dari setiap sesi. Seperti tadi dari moderator disampaikan, moderator kita hari ini dari Mbak Yeni Suranti yang baru pulang liburan sepertinya dari Pulau Dewata. Sore hari ini kita akan belajar tentang introduction, pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu akan ada susunan-susunan struktur, di antaranya yang umum kita di situ akan ketemu latar belakang atau perspektif, kita sebutnya begitu. Di bagian introduction kita juga akan membuat tinjauan literatur secara singkat, tidak sebanyak literatur review atau studi pustaka di bab 2. Cuma tidak boleh introduction itu tidak didukung literatur sama sekali, tidak boleh. Harus ada dokumen literatur lain yang menunjukkan bahwa yang sedang kita kerjakan itu merupakan kelanjutan atau ada hubungannya atau berkorelasi dengan penelitian-penelitian yang sudah ditulis sebelumnya oleh orang lain. Boleh kita meneruskan, boleh kita membantahnya, boleh kita seide dengan dia dengan modifikasi ide kita yang baru. Kita juga akan menulis apa alasan yang menuntun kita ke penelitian saat ini. Jadi kenapa kita ingin penelitian tentang itu. Kemudian di bagian introduction, ini juga ada tujuan. Tujuan penulisan kita apa, tujuan penelitian kita apa. Nah, biasanya itu di bagian akhir pendahuluan ya. Kemudian ketika nanti misalnya kita publish naskah kita di jurnal-jurnal internasional, karena kita harus menulis dalam bahasa Inggris, maka kita akan gunakan present tense untuk beberapa pengetahuan yang sudah umum dan mapan. Jadi present tense itu yang sedang berlangsung atau yang berulang biasanya digunakan. Kemudian karena tadi ada reference, rujukan-rujukan, maka kita akan mengutip beberapa referensi yang baru. Di pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu, kami ingatkan ada beberapa statement kami sampaikan bahwa penulis yang baik itu selalu berangkat dari pembaca yang baik. Tadi Prof. Suhubdi menyampaikan beberapa kali kepada kita supaya otak kita terisi, supaya kita bisa membuat parafrase dengan lebih mudah. Supaya terisi itu tidak bisa dibuka dan diisi begitu. Jadi kita bisa mengisinya dengan berdiskusi seperti ini, membaca referensi-referensi terbaru, dan saya karena cukup sering ke rumah beliau, sangat banyak buku itu memang. Jadi saya tidak pernah kekurangan bacaan kalau misalnya akan ke sana. Kemudian Bapak Ibu, kita diminta mengutip artikel-artikel terbaru dari jurnal target. Jadi misalnya jurnal pendidikan fisika, maka kita akan membaca beberapa artikel yang ada di jurnal tersebut, kemudian kita kutip untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara tulisan-tulisan yang terbit itu dengan tulisan yang kita muat. Paling tidak menunjukkan bahwa skup naskah kita sesuai dengan skup jurnal tujuan tempat kita masukkan naskah. Secara umum Bapak Ibu, saya membagi
bagian pendahuluan ini menjadi 3 bagian. Di bagian awal pendahuluan, kita bisa mengisi dengan beberapa informasi latar belakang kajian. Jadi, kenapa kita mengambil masalah itu dan seterusnya. Tidak boleh kita menulis tinjauan literatur yang terlalu komprehensif di bagian ini. Jadi terlalu banyak definisi-definisi itu tidak pas. Tidak ada definisi, ada jenis-jenis dan seterusnya. Itu tidak disarankan seperti itu. Termasuk kami tidak menyarankan Bapak Ibu menulis beberapa istilah-istilah yang umum. Jadi misalnya undang-undang atau sistem pendidikan nasional atau tujuan pendidikan nasional dan seterusnya, kami tidak sarankan itu disertakan karena seperti yang tadi Prof. Suhubdi sampaikan, semakin banyak bagian seperti itu, semakin banyak kemungkinan samanya dengan naskah orang lain atau dengan naskah-naskah yang sudah terbit sebelumnya. Jadi Turnitin tadi disinggung beberapa kali, itu semacam platform untuk mengecek kesamaan dokumen. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah ada naskah dikirim ke kami akan cek kesamaannya. Di Bapak Ibu akan dikirimkan hasilnya bagian yang sama, yang kelihatan yang ambil dari karya orang lain, itu nanti ketemu di sistem itu. Jadi kita tidak bisa sembunyi-sembunyi seperti dulu-dulu mungkin ya. Sistem itu menemukan ini karya sama dengan karya siapa, terbit di mana, itu kelihatan di sana. Kemudian di bagian awal ini kita akan mengutip atau merujuk manuskrip tinjauan literatur yang bisa dibaca oleh pembaca yang lain jika mereka ingin informasi lebih banyak. Jadi kalau mereka ingin tahu lebih banyak tentang itu, ya sudah baca kutipan-kutipan yang kita buat itu. Jadi kita tidak harus menulisnya terlalu banyak. Kalau mereka ingin tahu lebih banyak, baca sendiri. Nanti referensinya kan kita berikan. Kemudian di bagian tengah dari introduction, itu ada alasan atau masalah sehingga perlu kita teliti atau perlu diangkat sebagai tulisan kita. Kemudian di sini juga ada informasi penjelasan bagaimana kita mengatasi masalah yang kita sebut tadi. Jadi kalau misalnya di bagian sebelumnya itu ada masalahnya apa, terjadi karena apa, dan seterusnya. Nah, di bagian tengah-tengahnya introduction, pendahuluan, itu ada penjelasan bagaimana kita mengatasi masalah tersebut. Saya sekarang berhati-hati dengan memecahkan masalah, karena tadi Prof. Suhub sudah menyampaikan, kalau dipecahkan nanti jadi banyak dia. Jadi satu masalah besar dipecahkan, jadi masalahnya banyak, tapi jadi kecil-kecil. Saya tidak memilih lagi istilah itu. Kemudian Bapak Ibu tidak disarankan menyatakan hasil dari studi pada bagian ini. Memang belum saatnya ya. Jadi ini adalah bagian introduction. Termasuk hasil penelitian orang lain yang bentuknya angka-angka itu jangan muncul di sini. Jadi kan sering kita menulis ada penelitian yang relevan, hasilnya sekian-sekian, itu tidak disarankan. Jadi jangan menyatakan hasil dari studi pada bagian pertengahan introduction. Di bagian akhir dari pendahuluan, itu harus ada tujuan penelitian Bapak Ibu. Jadi tujuannya apa, lalu kita sempat bahas terkait tujuan. Bapak Ibu nanti bisa menyimak beberapa video yang membahas abstrak. Ada video satu lagi yang bahas judul dan abstrak yang Bapak Ibu kirimkan. Kami belum sempat online kan karena kesibukan saja. Posisinya sudah ready. Kami sedang menyesuaikan beberapa bagian sehingga tidak terlalu panjang videonya. Kemudian setelah ada pernyataan tujuan, ada informasi yang menyatakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi untuk mencapai tujuan penelitian kita harus ada di bagian akhir dari introduction. Nah, nanti kita tinggal mengecek apakah kutipannya seimbang apa tidak. Kemudian
aktual apa tidak, relevan apa tidak. Jangan dipaksa-paksa referensinya banyak, padahal tidak berhubungan sama sekali. Jadi kita ambil proporsional, cukup, tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Ada beberapa bagian penting juga kami perlu sampaikan. Di dalam bagian ini, saya akan tayangkan semua. Jadi ada beberapa bagian yang perlu muncul, karena nanti Bapak Ibu kan membuat latar belakang ya. Di dalam latar belakang itu perlu ada informasi bidang ilmu kita. Jadi kalau kita orang fisika ya adalah muncul fisikanya. Jangan sampai justru muncul bidang ilmu orang lain. Kemudian ada fakta di situ, tadi bisa di bagian awal pendahuluan. Kemudian ada alasan-alasan itu di pertengahan pendahuluan. Alasan kenapa kita penelitian itu, kenapa kita ambil variabel itu, kenapa kita pilih solusi itu. Kemudian kalau kita pilih materi tertentu, mungkin untuk PTK atau jenis penelitian yang lain, kenapa kita ambil materi itu, dan seterusnya. Termasuk kenapa kita penelitiannya di sekolah itu. Kalau penelitiannya di sekolah Bapak Ibu masing-masing, kita harus memberikan penjelasan secara ilmiah. Tidak boleh kita tulis, saya penelitian di situ karena itu sekolah saya, tidak boleh. Karena sekolahnya dekat dengan rumah saya juga tidak boleh. Jadi kita harus menyampaikan, kita penelitian di situ karena ada sesuatu atau suatu masalah yang harus kita pecahkan. Kita harus berikan solusi dari masalah yang dihadapi. Sebagai bagian akhir dari bagian ini juga kami sampaikan, Bapak Ibu, beberapa pertanyaan ini harus terjawab di latar belakang. Harus muncul masalahnya apa, kita harus sebutkan masalahnya apa. Kemudian, kenapa kita anggap masalah? Kalau tidak diselesaikan, apa yang terjadi? Alasannya harus ada. Kemudian, kenapa harus diselesaikan? Ada argumentasi kita. Jadi kalau tidak diselesaikan, maka dia begini, kita harus menyelesaikan supaya begini, dan seterusnya. Kemudian jika tidak diselesaikan, apa yang terjadi, bagaimana cara menyelesaikan dengan metode yang kita rencanakan, solusi sesuai tujuan tadi ya, itu kita jelaskan. Nanti metodenya kan kita bahas di bagian metodologi. Kemudian kenapa kita pilih cara itu, dan seterusnya, itu tadi ada berhubungan dengan slide sebelumnya, terkait alasan-alasan itu Bapak Ibu. Kemudian penting juga kita memberi penjelasan, ini terkait referensi. Apa ada yang pernah mencoba? Kita mengusulkan model pembelajaran tertentu, tentu ada orang lain sudah pernah penelitian tentang model itu, tulisannya sudah terbit tentang model itu, itulah perlunya ada rujukan. Jangan sampai kita klaim seperti itu, baru kita yang pertama menulis, padahal sangat banyak orang lain sudah menulis sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa kita tidak belajar ya, tidak siap, dan menutup diri kita terkait sudah berkembangnya ilmu pengetahuan di luar yang kita tidak ikuti sebagai bukti bahwa kita memang belum sungguh-sungguh mencari solusi dari masalah itu. Jadi kita menganggap semuanya baru, padahal itu bentuk ketidaktahuan kita saja terkait masalah itu. Nah, begitu saja Bapak Ibu. Slide-nya nanti kami share, nanti videonya juga bisa ditonton. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Beberapa pertanyaan yang tadi tertunda juga kami akan coba tanggapi. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Yani. Oke, terima kasih Bapak. Materi yang luar biasa sekali. Jadi kita berikan aplaus dulu untuk materi yang kedua tentang penulisan pendahuluan yang efektif. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, beberapa komponen memang harus ada dalam pendahuluan. Dan saya sering kali menggunakan kerangka-kerangka seperti yang Bapak tadi sampaikan itu untuk menulis pendahuluan, Pak. Jadi bagaimana harus ada fakta yang menjelaskan masalah, kemudian apa alasannya sehingga itu perlu dikaji, kemudian harus ada bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dan mengapa memilih cara tersebut. Kemudian pada bagian akhir harus ada tujuan penelitiannya. Nah, baik, jadi mungkin ini akan ada banyak pertanyaan Pak, karena langsung masuk ke teknis bagaimana menulis pendahuluan.
Mungkin untuk sesi pertanyaannya langsung saya buka sekarang. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya terkait penulisan pendahuluan yang efektif, bisa langsung bertanya, bisa langsung ketik di kolom pertanyaan di chat Ya, box. ada beberapa Atau pertanyaan sepertinya sudah ada di situ. oh iya, Sambil Yeni menyiapkan, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan yang paling penting dari karya tulis ilmiah itu ditulis. Tidak boleh hanya ada di kepala Bapak Ibu, karena kepalanya tidak bisa dikumpulkan nanti untuk naik pangkat. Bisa marah suami-suami kalau kepala istrinya dikumpulin, nanti susah. Jadi itu kenapa kita diminta tetap belajar. Eh, Kalau misalnya ditanyakan, Bapak Ibu, ngapain Prof Suhub di repot-repot atau kami repot-repot sampai sore masih menemani seperti ini? Seperti kurang pekerjaan gitu ya. Ini bentuk sumbangsi kontribusi kami untuk membuat sekitar kita juga sama-sama kita menulis. Dengan bertemu Bapak Ibu, kami punya mitra. Mungkin ada saatnya kita akan menulis bersama pada tema-tema yang menarik untuk kita tindak lanjuti, gitu ya. Silakan, sudah bisa dibacakan ya jika sudah ada. baik Pak, ini ada pertanyaan dari Ibu Bayi Erma. Kita terlebih dahulu harus membaca karya tulis orang lain ya Pak. Karena pada umumnya saya akan mencari penelitian terdahulu ketika akan menyusun bab 2. Mungkin langsung bisa ditanggapi Pak. Memang ketika kita ingin menghasilkan sebuah karya, kita harus tahu posisi kita dulu seperti apa. Supaya tahu posisi kita, tentu kita harus membaca karya orang lain. Jadi penelitian-penelitian terdahulu itu karya orang lain. Jadi ada penelitian yang mungkin dipublikasikan, ada juga yang tidak dipublikasikan. Jadi memang tidak bisa kita jadi penulis yang baik kalau kita itu bukan pembaca yang baik. Mimpi itu tidak akan bisa terjadi. Jadi kenapa di rumah Prof. Suhubdi itu banyak buku, sehingga saya tidak heran kalau tulisan beliau bagus. Jadi kami ketika menulis tulisan-tulisan tertentu yang urgen dan penting sekali, saya berkonsultasi dengan beliau karena kalaupun bidang kami berbeda, ada hal-hal secara etik, secara struktur bahasa dan seterusnya, beliau bisa memberikan feedback yang luar biasa bagus terkait susunan, penempatan, penguatan kalimat dengan maksud-maksud tertentu. Itu penting, itu dipahami. Minggu sebelumnya juga Bapak Ibu disampaikan bahwa penting di dalam penulisan juga kita punya teman, karena kita akan butuh masukan orang lain. Jadi apa yang sudah kita tulis, orang lain koreksi, dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita merasa bagus, ternyata sangat masih banyak kekurangannya. Jadi apalagi Bapak Ibu setelah nanti jadi bisa minta orang lain untuk mencari kesalahan tulisan kita itu, saya yakin pasti akan ketemu salahnya. Karena kesalahan itu akan lebih mudah ditemukan oleh orang lain, tidak oleh kita sendiri. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya harus baca, ya harus baca. Tidak harus orang lain sebenarnya. Jadi kalau misalnya suaminya atau adiknya, temannya ada tulisan, ya boleh dibaca juga. Jadi definisi orang lain juga perlu kita sampaikan. Nah, itu mungkin semua hal di luar kita ya, sehingga harus diberi penguatan. Demikian ya. Dari Prof. Suhubdi mungkin ada tambahan? Baik, silakan Prof. Masih Mikrofonnya masih di mute. Mungkin bisa di unmute dulu. Teman-teman, kalau sebenarnya menulis itu gampang. Saya selalu mengatakan sesuatu itu menulis itu gampang. Kalau tadi ibu-ibu merasa bahwa menulis itu berat, enggak. Gampang banget. Nah, dalam hal penulisan pendahuluan itu, saya menganut dua cara. Kalau menulisnya misalnya baik untuk riset maupun untuk artikel, saya selalu menulis pendahuluan setelah selesai yang lain. Jadi
teman-teman biasanya kalau mau buat proposal ya, cari memulai dari yang ringan dan gampang, yang tidak perlu mikir. Tadi Pak Gun sudah jelaskan, tulis, jangan pikir. Jadi saya selalu bilang, kalau mau menulis, tulis, jangan mikir. Gitu. Nah, teman-teman ini kebanyakan mikir tapi tidak nulis. Sekali lagi, terlalu banyak mikir, tidak nulis. Tapi yang penting adalah nulis, tidak usah mikir. Gitu loh. Jadi kalimat yang ditulis itu, jangan sampai sambil mengedit, sambil menulis. Nah, ini parah ini yang sering. Jadi naik lagi matanya. Kalau mau nulis, ya jangan matanya ke atas, matanya harus turun ke bawah, ikuti layar komputer. Nanti baca lagi, nggak jadi. Oh ini di highlight, tas, delete gitu. Nah, selesai. Jadi biarlah salah itu, mau apa saja salah, nanti urusannya. Nah, kemudian membuat pendahuluan itu kadang-kadang susah, kita mau meramal apa. Nah, tadi Pak Gun secara sistematis menyatakan, saya membagi model pendahuluan itu, misal kerangka berpikir, misalnya begini, mulai dari yang umum, kemudian masuk ke yang khusus, lalu masuk ke yang khusus sekali. Gitu. Maka mulailah menulis dari kalimat terakhir dari pendahuluan. Jangan dari kalimat pertama, tapi kalimat terakhir. Contohnya misalnya begini, saya mau menulis tentang pengaruh waktu terhadap prestasi belajar anak-anak, waktu mengajar gitu. Maka saya akan menulis, kalau artikel misalnya ya, maka saya bilang, tulisan ini akan menjelaskan tentang pengaruh waktu mengajar terhadap prestasi anak-anak. Belajar mata kuliah apa gitu. Mulai dari situ. Kunci dia di belakang tuh, kunci dia. Nah, baru kita naik ke atas. Mulai misalnya belajar itu sangat dipengaruhi oleh waktu. Dalam kurung Gunawan misalnya. Pendek-pendek aja kalimatnya. Jadi jangan mau ributkan, dengan bahasa sederhana saja. Jadi kan banyak yang mempengaruhi, lapar juga mempengaruhi prestasi belajar, waktu belajar juga, kesulitan guru yang mengajar juga, banyak sekali yang mempengaruhi. Maka kita bilang salah satu, waktu adalah salah satu faktor, waktu belajar atau waktu mengajar adalah salah satu faktor yang menyebabkan mempengaruhi prestasi belajar. Itu kutiplah kata orang siapa gitu. Karena kita ini walaupun bisa, belum taraf bisa menyampaikan diri sendiri gitu. Itu Pak Dr. Gunawan tadi bilang harus mengutip. Tapi tidak bilang begini, misalnya penelitian yang disampaikan oleh Nina menyebutkan bahwa waktu sore jam 24.12 menit bahwa waktu belajar itu tidak tepat gitu. Nggak usah sebut begitu. Cukup bilang waktu mengajar akan mempengaruhi prestasi anak, titik sudah. Langsung buka kurung, taruh. Baru kita akan menyambung lagi yang lain. Nah, tulislah dulu mungkin setengah lembar di pendahuluan itu. Kalau sudah habis, nafas, sudahlah. Makanya kenapa disebut window ini, bukalah banyak-banyak. Jendela. Jadi pendahuluan jendelanya, bukanya lagi jendela yang lain. Kalau dia buntu, mungkin kalau mohon maaf Ibu Bapak ya, saya ini agak vulgar nyampaikan. Saya kalau mau nulis mulai dari sumpah serapa aja. Kurang ajar mengapa anjing itu begini-begini, mulai dari itu. Karena tidak ada seseorang pun datang langsung ke depan komputer langsung bilang prestasi belajar anak-anak, tidak bisa. Karena tadi baru kelahi sama istri suami atau istri misalnya. Atau di kantor baru diganggu dan seterusnya. Itu kita tidak bisa prestasi. Lah, habiskan dulu semua unek-unek itu ditulis gitu loh. Kalau sudah tenang, jantungnya sudah tidak berdebar, sudah berani mengatakan fisika adalah suatu mata kuliah yang sangat susah dipahami oleh anak-anak. Gunawan menyebutkan bahwa pelajaran fisika adalah bagian momok yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh student gitu. Gunawan itu sekian gitu. Jadi sebenarnya sangat kita kemana kita. Nah kalau itu artikel, nah kalau riset kita mulai mengatakan riset itu kita seperti tadi kita menambah batu bata ilmu pengetahuan itu. Maka kita mulai bilang riset yang dilaporkan oleh Gunawan menemukan misalnya bahwa mempelajari fisika di
di sore hari itu menjadi beban bagi siswa. Udah mulai gitu. Baru riset siapa lagi mengatakan, lalu baru Ibu menambah dengan katanya, pengalaman kami menunjukkan dalam mengajar ketika ini begini-begini. Tapi oleh karena itu belum banyak informasi yang dituangkan tentang waktu pembelajaran fisika terhadap prestasi anak. Riset ini dilakukan untuk memahami pengaruh waktu mengajar terhadap penerimaan pelajaran fisika. Selesai dia. Saya selalu bilang jangan panjang-panjang dulu buat pendahuluan. Nanti kalau mau ditambah, makanya saya bilang tulis pendahuluan di terakhir disesuaikan dengan yang sudah kita data yang kita dapat, supporting ID yang kita dapat gitu. Sudah jadi kerangka sampai daftar pustaka, tujuannya, simpulannya semua, baru kita buat pendahuluan, kita ikuti alur yang ada itu. Terima kasih Prof. Ya. Mohon izin ya nih, Bapak langsung lihat di chat. Kami akan menjawab beberapa yang sudah tertulis di chat ya. Baik, silakan Pak. Bu Nurma Sinanten ya. Ini mahasiswa kita rasanya dulu di S2. Bu Nurma yang sama atau Nurma yang lain ini? Jadi Bu Nurma menyampaikan bahwa menghindari mencantumkan data penelitian terdahulu di pendahuluan, kita tidak perlu mencantumkan datanya, tapi mungkin bagian penting dari data itu bisa kita jadikan deskripsi kalimat misalnya, bahwa untuk menunjukkan bahwa ada masalah di situ. Jadi tidak terlalu bagus kalau di bagian pendahuluan itu sangat banyak angka-angka, itu tidak terlalu disarankan. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Dewi Apriliani. Mohon info Bu Dewi dari sekolah mana? Bu Dewi masih bergabung? Oke, saya izin menjawab. Sebaiknya di bagian pendahuluan itu berapa lembar? Di bagian awal yang menjelaskan latar belakang, idealnya berapa paragraf, dan seterusnya. Di beberapa jurnal yang berbeda-beda, itu komposisi persentase total naskah itu juga berbeda-beda. Komposisi secara umum biasanya hasil dan pembahasan itu lebih dari 50% hasil dan pembahasan. Kemudian kalau metodenya 10%, kesimpulan dan referensinya sekitar 20-an%, maka di pendahuluan kalau dihitung dalam lembar itu sekitar 2-3 halaman saja maksimalnya. Kami tidak menyarankan terlalu banyak, kecuali pengelola jurnal di petunjuk untuk penulisnya mungkin mensyaratkan jumlah halaman yang lebih banyak. Tapi secara umum biasanya bagian pendahuluan ini dari 2-3 halaman saja. Di beberapa jurnal tertentu hanya 1 halaman saja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan tujuan masing-masing, jurnal tujuan masing-masing. Kemudian dari Bu Nurma juga tadi meneruskan pertanyaan sebelumnya. Jika ada data penelitian sebelumnya sebagai landasan atau latar belakang dalam menulis, bagaimana mengakomodir penulisan informasi tersebut. Kalau misalnya ada data, Bapak Ibu, data apa saja yang mungkin belum dipublikasikan, dipublikasikan saja dulu. Jadi sehingga nanti ketika kita mengutip bagian dari situ bisa kita rujuk untuk memperkuat bahwa kita memang pernah mengerjakan itu sebelumnya. Jadi kalau dia hanya disimpan sebagai data-data saja, kasihan, rugi kita. Jadi usahakan bisa terpublikasi sehingga ketika dikutip itu memang kita merujuk dari naskah yang sudah terbit dari jurnal-jurnal yang lain. Kalaupun itu juga tulisan kita sendiri, tidak apa-apa. Kemudian Pak Mahdi dari Man 1 Mataram, beliau izin, tadi ada kesibukan sepertinya.
Oh, Bu Dewi dari SDIT Mutiara Sunnah Alas Barat. Oke, terima kasih Bu Dewi. Kemudian ada Bu Rahmi, Pak. Ada Bu Rahmi. Apakah ada batas minimal jumlah objek? Misalnya di sekolahan terpencil, satu kelas hanya 6 siswa. Ada beberapa penelitian kualitatif dengan responden yang juga lebih sedikit ya. Jadi dulu pernah ada tulisan salah satu mahasiswa, kolega, dibimbing oleh kolega kami, yang menceritakan bagaimana gaya belajar mahasiswa dari suku tertentu. Nah, itu tidak terlalu banyak diambil orangnya. Nanti Ibu kalau siswanya hanya 6 orang, dari Bu Rahmi misalnya, itu bisa mengambil sisi-sisi tertentu yang bisa diangkat untuk membahas 6 orang itu. Jadi kan hanya kalau direncanakan penelitiannya kuantitatif, kemudian 6 orang digunakan untuk menyimpulkan bahwa perlakuan itu hasilnya seperti ini, sepertinya kurang representatif. Jadi kurang representatif untuk dijadikan sebagai jumlah sampel atau objek penelitian, tapi di jenis penelitian tertentu, jangan ke 6 orang, lebih sedikit dari itu masih bisa. Jadi tergantung sisi yang ingin diangkat sebagai tulisan Bapak Ibu. Jadi tidak masalah dengan itu. Ini sepertinya tadi ada kendala ketika kita mute teman-teman Yen. Ada setting yang kita tidak izinkan teman-teman itu untuk unmute diri sendiri. Oke, ini sudah kita kembalikan. Sepertinya beberapa pertanyaan sudah kita tanggapi. Bapak Ibu yang ingin secara langsung menyampaikan, kami persilakan. Dari Pak Muaidin mungkin, dari SMA 3, baik Ya. Erma, Silakan Bapak Ibu. sudah bisa berkomentar jika ada yang ingin disampaikan. Bu Evi mungkin dari SMA 3 Mataram. Bu Haja ada Haryani. Bu Haja Haryani dari SMA 3 Mataram. Ada raise hand, Pak. Silakan Ibu Silakan Bu Haja. Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa dibuka videonya Bu Haja? Kalau bisa jangan Pak ya. Oke, silakan. Mohon maaf Pak Profesor. Nggih. Ini yang saya mau tanyakan, dari kemarin saya pusing sendiri Pak ya. Kan saya sudah pernah itu ikut penulisan esai. Oke. Nah, itu kan sudah jadilah esai itu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya untuk menggunakan esai yang sudah ada itu, menuangkannya menjadi sebuah PTK. Langkah-langkahnya seperti apa Pak Profesor? Dan apakah itu boleh? Apakah dari segi etika dan lain sebagainya, apakah boleh seperti itu? Yang jelas ini esai ini memang karya saya sendiri Pak, bukan plagiat dan sebagainya. Yeah. Ya, terima kasih banyak. Itu pertanyaan dari saya. Mohon bimbingan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Haja Haryani. Esai itu kan tulisan kita, ide kita tentang sesuatu. Jadi kalau misalnya Ibu merencanakan action research, penelitian tindakan kelas terkait tema tertentu, ide tertentu, yang harus dipahami adalah bahwa action research itu tidak bisa digeneralkan hasilnya. Jadi kalau misalnya Ibu punya ide tertentu, dan Ibu ingin buktikan misalnya bahwa ide Ibu itu mungkin diharapkan bisa meningkatkan kemampuan peserta didiknya pada variabel-variabel yang direncanakan, penguasaan konsepnya kah, keterampilan berpikir kritisnya kah, kreativitasnya mungkin, dan seterusnya, maka ide dari IC itu bisa diambil, kemudian disesuaikan dengan template PTK. Nah, di judul PTK kan kita harus menyertakan nama sekolahnya, materi apa yang kita akan ajarkan, karena hasilnya tadi tidak bisa digeneralkan, dia berlaku hanya saat itu, oleh guru itu, tahun itu, di kelas itu. Sehingga disarankan memang tempatnya ditulis.
ide dari IC-nya boleh diambil, tapi tidak bisa IC-nya langsung dipindah jadi PTK, itu yang tidak boleh. Karena format PTK dan IC kan dua hal yang cukup signifikan bedanya. Mungkin itu tanggapan singkat kami, Bu Haja. Mungkin dari Prof. Suhubdi ada tambahan, kami persilakan. Masih di-unmute, Prof. Perlu di-unmute. Oke, baik. Biasanya begini, saya senang sebenarnya teman-teman yang terlalu terpaku, Bu. Kalau memang senang buat isi, buat saja sebanyak-banyaknya mungkin. Nah, tetapi seperti Pak Gunawan bilang, tidak boleh kita transfer essay menjadi PTK, penelitian tindakan kelas. Tetapi umumnya dari hasil beberapa penelitian, dari penelitian satu saja bisa kita buat essay macam-macam, gitu loh. Karena penelitian itu punya format cara melaksanakannya. Lalu kita nanti ada tulisan artikel dari tulisan hasil PTK. Lalu juga ada esai dari hasil PTK. Misalnya begini, Ibu hasil PTK itu bisa ditulis di Lombok Pos, di koran harian misalnya, atau koran.com misalnya, boleh itu. Nah, nanti dari sana, tadi Pak Gun menyampaikan begini, publikasikan sebanyak-banyak. Nanti kita bisa refer kepada tulisan kita. Nah, kalau ada idenya Ibu dulu esai-esai kecil sebegitu, terbitkan ke koran dulu, Bu. Terbitkan ke koran. Nah, dari situ baru memulai dari Ibu mengumpulkan fenomena-fenomena yang Ibu pikirkan itu, dijadikanlah PTK. Iya. Tetapi bukan ditransfer ya, Bu ya. Iya, betul. Dijadikan acuan Ibu melakukan PTK. Itu bisa. Siap. Ya, tetapi bukan tulisan itu ditransfer, karena PTK ini kan nanti harus ada rancangannya, di mana dilakukan, berapa peserta yang itu harus dilakukan. Namanya penelitian tindakan kelas, harus di dalam kelas gitu. Tapi essay, Ibu bisa sambil menjaga ujian, bisa buat essay. Gitu loh. Iya. Nah, bedanya di situ. Nah, oleh karena itu, kalau Ibu sudah mencoba buat essay, nanti itu bisa juga diisi pada relung pendahuluan gitu. Misal pola seperti ini sudah diterbitkan kalau dalam bahasa Inggris biasa begini. Part of the research ini have been published elsewhere. Katakannya begitu. Jadi telah diterbitkan di mana-mana begitu. Ditaruh ya. Jadi menurut Rahma tahun sekian gitu. Nah, jadi sebaiknya kalau ada tulisan-tulisan essay itu dimuat saja, atau Ibu misalnya ikuti hasil penelitian sedikit-sedikit, ikut di simposium sebagai poster saja. Nah, itu nanti ketika menulis tulisan artikel publikasi ilmiah, itu bisa dikutip seperti kata saya tadi di belakang itu. Nah, oleh karena itu jangan mentransfer essay ke PTK, tapi yang benar adalah dari PTK bisa menghasilkan essay-essay yang banyak. Begitu, Bu. Oke. Terima kasih, Prof. Bu Haja. Ya, Pak, Prof. Kami selamat. Terima kasih banyak. Jangan bingung-bingung sendiri. Kalau bingung nanti cari temannya biar nggak bingung. Ya, iya, Pak, ya. Terima kasih banyak, Pak Prof. Iya. Dengan kita gabung-gabung begini kan ada teman kita sampaikan kebingungan, sehingga jangan nanti dampaknya karena bingung nanti Ibu senyum sendiri, nanti lihat. Iya Pak, emang seperti itu. Ini mau dibawa kemana ini gitu jadinya. Ya, alhamdulillah. Jadi ada forum kita berdiskusi sehingga kita bisa saling membantu nanti insya Allah. Kami kembalikan ke Yeni, mungkin waktunya sepertinya sudah cukup ya. Kami serahkan ke Yeni. Nanti Bapak Ibu, kalau misalnya ada masalah di beberapa video yang sudah terposting itu, Bapak Ibu bisa menyertakan pertanyaan atau komentar. Ada tim kami yang rutin mengumpulkan info. Kalau misalnya ada pertanyaan yang akan dibahas, biasanya akan di-record tersendiri untuk jawabannya. Seperti kemarin membahas judul-judul yang Bapak Ibu kirimkan, itu di luar sesi, tapi dibahas supaya ada jadi bahan belajar kita. Kami kembalikan ke moderator. Silakan, Yeni. Ya, terima kasih Pak.
Ya, untuk Bapak Ibu Guru, sekali lagi saya ingatkan jika memang masih ada pertanyaan dari sesi ini, kemudian ada pertanyaan untuk penerbitan artikel dan lainnya, itu bisa disampaikan dari video-video yang sudah publish sebelumnya di YouTube channel kami, jadi bisa sertakan pertanyaannya di sana, di kolom komentar. Jadi kami akan tetap mengecek jika ada pertanyaan, nanti kami akan bahas di video yang akan datang. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini, kepada Prof. Suhubdi dan kepada Bapak Gunawan. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang luar biasa sekali kita dapatkan pada hari ini. Terima kasih juga kepada peserta pelatihan yang pastinya sangat antusias mengikuti sesi pelatihan hari ini. Tentunya harapan ke depan kita semua bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa serta pengetahuan yang pastinya lebih berkualitas sehingga manuskrip Bapak Ibu bisa segera diterbitkan di jurnal-jurnal. Terima kasih, amin. Saya mau untuk teman-teman guru ya. Ya, Prof, silakan closing statement-nya. Saya ingin membaca puisi untuk teman-teman. Siap. Silakan, Prof. Oke. Musim sudah berganti. Aku pernah jadi bocah berlari kala hujan mengguyur pematang. Telapak kakiku yang berlumpur memancarkan wewangian rerumputan. Angin dan hujan ikut menyayat jalan setapak, menebarkan dingin yang kubungkus dengan daun pisang, hingga ungu bibirku gemetar sambil mengunyah air liur karena lapar yang menikam perutku. Musim hujan menabur rindu. Sesekali aku menghitung bola gelembung di ujung dedaunan, hingga ku endus bau butiran jagung yang disangan dengan bara sekam musim lalu. Kenangan itu nun jauh di sana. Dia tak berkabar lagi karena musim sudah berganti. Hujan yang mengguyur bongkah tanah pada kemarau ini adalah prasasti tentang cinta kita yang melebur kala itu. Hujan di awal kemarau ini telah membuka kembali bingkisan yang disimpan di lubuk hatimu. Masihkah tersimpan butiran cintamu yang urung kau ucapkan pada gerimis yang membiru? Gunung Sari, tanggal 5 Agustus 2021. Suhubdi Yasin. Terima kasih. Wah, terima kasih puisinya luar biasa sekali, Prof. Indah sekali. Jadi semoga hujan hari ini menjadi semangat untuk kita semua. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih Prof. Suhub. Terima kasih. Mudah-mudahan sesi kita, insya Allah di sesi berikutnya kita akan mendiskusikan alur-alur berikutnya. Setelah pendahuluan, kita akan turun nanti kita membahas tujuan dan seterusnya. Kita akan bahas studi literaturnya, bagaimana menulis tinjauan pustaka, metodologi, pembahasan, kesimpulan, referensi, dan seterusnya. Sehingga di bagian akhir nanti kami harap Bapak Ibu naskahnya sudah siap dan dikirimkan ke kami untuk diterbitkan. Targetnya begitu, Prof. Ya, kita siap membantu teman-teman guru ya, tidak usah susah. Ya, kalau ada kesulitan, saya senang sekali ketemu dengan teman-teman melalui Pak Gun. Kalau punya waktu saya diingatkan Pak Gun, saya senang ikut involve. Ya. Ya, Prof. Terima kasih semuanya. Ya, ini kita tutup sesi kita sore ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Sampai jumpa lagi kita di sesi berikutnya. Jadi saya Yeni selaku moderator hari ini pamit undur diri. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Membaca. Oke, see you tomorrow. See you. Semangat membaca, semangat menulis. Silakan Bapak Ibu, kami mohon
diri, ya. Diri karena sudah azan juga. Selamat menunaikan sholat maghrib.